Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Pada sesi fikih puasa. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita mengetahui tentang rukun-rukun puasa yang ada dua. Yang pertama niat dan juga meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Saat ini kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan puasa yang harus sama-sama kita hindari. Di dalam perkara yang membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kismun yubatilus sawaba saumi la sauma nafsah. Perkara yang membatalkan ganjaran puasa, bukan puasa itu sendiri, yang mana konsekuensinya adalah tidak wajib untuk mengkodoi. Pembagian yang kedua adalah ismun yubtilus shaum wa kadzalika tsawab. Pembagian yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa dan juga ganjaran dari puasa ingkana bighairi udhrin, ketika tanpa adanya sebuah udzur fayajibu al-qada'u, maka dalam hal ini konsekuensinya wajib untuk mengkodoi. Saya awali dari pembagian yang pertama, yaitu perkara yang membatalkan ganjaran puasa atau yang sering disebut al-muhbitot, perkara yang meruntuhkan ganjaran-ganjaran puasa tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan hanya dahaga dan lapar. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang membatalkan ganjaran puasa. Apa saja? Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah wahya dzikruka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta shodiqan. Ghibah itu adalah menggunjing, menyebutkan saudaramu yang muslim, menyebutkan seseorang yang muslim dengan perkara yang tidak ia sukai, meskipun itu benar. Ini disebut ghibah, yang mana atau menggunjing, menggosip, yang mana kalau kita lakukan pada bulan puasa akan menghilangkan ganjaran dari puasa, meskipun itu tidak membatalkan puasa itu sendiri, harus kita hindari. Yang kedua adalah an-namimah wahya naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Yang kedua adalah namimah, atau yang sering kita sebut dengan adu domba. Memindah kalam, memindah omongan sana, dipindah omongan sini, omongan wetan didol nang kulon, omongan kulon didol nang wetan, dengan tujuan untuk menebar fitnah, menebar kebencian. Yang ketiga adalah al-kadzib, al-ikhbar bi ghairil waqi', itu al-kadzib, berbohong. Jadi memberikan kabar tidak sesuai dengan realitanya, itu namanya berbohong, yang dapat melebur pahala-pahala di dalam puasa. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu au lima yahillu bisyahwah, adalah melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang dihalalkan namun disertai dengan syahwat. Yang kelima, al-yamin al-kadzibah, sumpah yang bohong. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih, berkata sesuatu yang tidak baik ataupun beramal sesuatu yang buruk, itu semua dapat membatalkan ganjaran-ganjaran puasa. Yakni ada 6 yang harus sama-sama kita hindari di dalam bulan puasa ini, supaya puasa dan ganjaran daripada puasa itu sendiri tidak hilang dan tidak tergolong sebagai orang yang puasa hanya mendapatkan
dahaga dan lapar saja. Itu pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, al-muftirat wa hiya ma yubtilu aslus shaum, yakni samaniyah. Pembagian yang kedua tentang perkara yang membatalkan puasa adalah al-muftirat atau perkara yang membatalkan puasa itu sendiri, yakni ada 8. Yang pertama adalah ar-riddah wa hiya qatul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanat ar-riddatu lahdatan wahidatan, yaitu murtad, keluar dari Islam, baik itu melakukan, baik itu dengan cara perbuatan, ucapan, ataupun niat, meskipun itu hanya sebentar saja, itu sudah membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdatan minan nahar. Selanjutnya adalah sesuatu yang keluar dari perempuan, haid, nifas, melahirkan, haid, nifas, walaupun melahirkan, walaupun itu hanya sedikit, namun terjadi pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah al-junun walau lahdatan, gila, walaupun itu hanya sebentar. Perkara yang membatalkan yang keempat adalah al-ighma wasyukr, ayan dan mendem. Idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad indar ramli. Di dalam mendem atau ayanan ini ketika membatalkan puasa dengan catatan keseluruhan siang, di siang harinya itu dalam keadaan mendem ataupun ayan, epilepsi. Ketika ada masa di mana siang Ramadan itu terjadi sembuh, maka menurut Imam Ar-Ramli sahha shaumuhu atau puasanya sah. Perkara yang membatalkan yang kelima adalah al-jima'. Idza jama'a amidan aliman bitahrim. Jadi berkumpul antara suami istri dalam keadaan tahu, sengaja, tahu kalau itu haram, kemudian mukhtaron, maka ya batala shaumuhu, puasanya batal. Kemudian wa idza afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tam asima bihi lisyaum tarattaba alaihi khamsatu asya. Konsekuensi bagi orang-orang yang na'udzubillah jima' di siang hari itu terdapat 5 konsekuensi. Yang pertama adalah ia berdosa, yang kedua wajib untuk menahan sampai maghrib, tidak boleh makan, minum dan lain sebagainya. Yang ketiga wajib ditakzir dari seorang hakim kalau tidak tobat. Kemudian yang keempat wajib mengqadai, dan yang kelima wajib membayar kafaroh. Kafaroh yang murattabah, yaitu dengan memerdekakan budak kalau tidak mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberikan makanan kepada 60 orang miskin, setiap miskin 1 mud. Kemudian selanjutnya perkara yang membatalkan yang keenam adalah wusulu ainin min mangfat maftuh ilal jauf, yaitu sampainya sesuatu, sampainya ain, sampainya sesuatu dari tempat yang terbuka menuju ke jauh, menuju ke perut. Berarti pada tempat-tempat yang terbuka, contoh ya mulut, ya telinga, ya mata, kemudian kalau mata enggak, kemudian hidung dan lain-lain. Ini nanti kalau kemasukan ain maka membatalkan puasa. Beda halnya kalau hanya mencicipi, contoh ibu-ibu masak supaya masakannya tidak ngalor ngidul, tidak kasinan, tidak manisan dan lain sebagainya, maka boleh hanya mencicipi selama itu masih berada di rongga-rongga mulut, jangan sampai kemudian ditelan.
Jadi setelah mencicipi langsung dikeluarkan, itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau al-hawa atau hanya angin? Kalau hanya angin itu fala yadurru wusulu hawain ilal jauf. Kalau hanya angin itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau rokok itu ada ain atau disebut ain yang ada di dalam kandungan-kandungan asap-asap rokok, itu ada ain yang dikategorikan sebagai perkara yang membatalkan puasa ketika seseorang itu merokok. Kemudian perkara yang membatalkan yang ketujuh adalah al-istimna. Al-istimna itu adalah tolabu khurujil mani. Jadi masturbasi atau merangsang supaya keluar maninya. Ada kalanya dengan pikiran, dengan tangan, ataupun dengan apa saja yang membuat rangsangan-rangsangan itu muncul, maka ini nanti membatalkan puasa. Kemudian yang ke-8 adalah al-istiqoah, yaitu sengaja memuntahkan. Jadi apa-apa yang ada di dalam perut nanti sengaja dimuntahkan, maka membatalkan puasa meskipun walau kana qolilan, meskipun itu hanya sedikit. Baik, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 8. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga hal ini dapat mencerahkan teman-teman yang masih ragu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, contoh semisal ludah itu sebenarnya membatalkan puasa atau tidak? Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa perkara yang membatalkan puasa itu adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Kalau ludah itu kan tidak sampai masuk ke dalam, tidak dari luar, akan tetapi memang letaknya sudah ada di dalam. Letaknya sudah ada di dalam sehingga mau dikeluarkan monggo, mau dimasukkan monggo. Jadi tidak membatalkan puasa. Atau hal-hal yang lain yang mungkin masalah-masalah yang menjadi keraguan selama ini, silahkan untuk dicatat di kolom komentar yang insya Allah akan saya jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok tentang kesunahan-kesunahan yang ada di dalam puasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.